Oke, kita kembali lagi di Budak Core Podcast. Yeay. Kok pada gak semangat ya ini? Tolong dibantu dong. Oke, hari ini kita kedatangan tamu. Ya, ini tamunya salah satu teman aku ya. Nanti kita bakal cerita-cerita mengenai apa nih? Apa Kayaknya ini yuk? isu yang lumayan sensitif lah ya kalau di kalangan Gen Z, millennials, Gen Z, ya millennials. bener banget. Ya, kita langsung saja perkenalkan dulu tamu kita. Ada Cantika. Hai. Yeay. Goyang lagi. Oke, Cantika. Kita ya ketemu sih ya sehari-harinya. Iya, Kita lumayan dekat ya ini. Nah, Cantika mungkin bisa diceritain dulu nih buat apa ya sebutannya netizen ya. Kita belum punya sebutan. Mungkin ada ide boleh tulis di kolom komen, oke? Ya, kita perkenalan dulu. Cantika ini pekerjaannya apa nih sekarang kalau boleh tahu? kalau sekarang ini sebagai marketing iya, ngerangkap juga sebagai PIC nih. Oh, marketing apa nih? Marketing, apalagi kalau bukan Apa tuh? hits. Wow, promosi. Oke, marketing Eats ya. Jadi, sehari-harinya Cantika kayak ngapain aja nih biasanya pekerjaannya? Biasanya lebih ke kayak approach ke klien, terus calon klien sorry, terus kayak blasting-blasting email, WhatsApp, terus biasanya meeting, present ke klien tentang produknya itu seperti apa, terus biasanya untuk dealing, bikin kontrak, dan sampai meeting juga nanti rules-rules perusahaan mereka itu seperti apa, payroll-nya gimana, pokoknya dampingin mereka sampai bener-bener mulus jalannya pakai Eats ini. Oke, wah berarti lumayan ya pekerjaannya ya. Itu kamu kalau waktu kerja itu pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh capek nih gitu? Pasti Atau ya, kayak itu manusiawi lelah banget gitu? ya, Iya, iya. capek, bosen, ngerasa yang dikerjain ini aja Oh, gitu. oh, oh, oh. Oke. Nah ini denger-denger nih ya guys. Ini Cantika ini ada mengalami apa nih? Boleh tolong diceritakan? Oh, apa ini? Katanya ada isu lagi. Ada masalah soal mental health, bener? Pernah Oh, pernah. pernah. Berarti sekarang udah tidak di fase itu atau gimana? Masih sih. Oh, masih. Baiklah. Ya, bisa boleh ya kita cerita ya, Boleh Cantika? boleh. Oke, boleh Apanya nih awal diceritain. mulanya, Ya, mungkin dari kapan gitu? kalau dibilang dari kapan, kalau pastinya itu nggak terlalu inget sih, yang jelas itu mulai, mmm, kuliah kuliah Mulai kuliah. awal-awal semester tuh sempat ada beberapa problem yang Mhm. bikin down, terus ada yang bikin kayak udah down, nggak ada yang support sana sini, emang awalnya emang dari rumah sih, dari rumah nggak oke. Kalau orang biasanya bilang broken home nih, orang tuanya pisah, kan enggak juga. Kadang broken home pun tetap ada yang orang tuanya utuh, tapi nggak ada rumah lah istilahnya. Ya. Ya kayak gitu sih. Nah itu mulainya dari awal-awal kuliah, Mhm. terus karena sering di rumah nggak nyaman ya, banyak konflik ini itu segala macam, jadi lebih sering suka ngabisin waktu di luar. Oke, kalau di tempat kerja sendiri gimana? Kamu ngerasanya kayak apakah tetap sama seperti itu kah? Merasa mungkin kayak nggak menemukan apa ya, tempat yang tepat kayak gitu? Kalau kata orang-orang nih ya, yang tahu aku, katanya sih ketika aku di tempat kerja itu aku jadi orang yang beda. Oh. Aku lebih yang kayak cheerful, bisa ngobrol ini itu. Itu sih kata Mhm, orang-orang. mhm. Padahal kalau di luar tempat kerja tuh aku jadi yang kayak pendiam, cuek gitu, bodo amat. Mungkin kalau di tempat kerja jadi ini ya, kayak anggapannya udah nggak mikirin hal-hal yang di luar kerjaan gitu kali ya. Jadi Terus di kayak sini lebih juga kebetulan cocok juga sih sama teman-teman, rekan-rekan kerjanya, satu mhm, tim itu kayak oke, jadi kayak mungkin lebih ya enjoy, lebih enjoy. lebih enjoy. Jadi bisa lebih membantu kamu lah ya untuk Mhm, mengatasi mental health-mu ini heeh. gitu. Oke.
Nah, aku pengen tahu sih, ini kan isu yang lagi, marak-maraknya lah ya di Mhm, Gen Z, millennials kayak gitu. mhm. Gejalanya tuh kayak gimana gitu, mental health itu? Apakah kamu kayak teriak-teriak, "Wah!" ataukah se-ekstrim itu atau gimana gitu? Aku nggak ada Sebenarnya bayangan sih. kalau dibilang gejala, itu sebenarnya gejalanya tuh nggak yang spesifik, nggak yang jelas gimana gitu loh, kayak seperti orang pada umumnya, orang kan Mhm, pada umumnya pasti juga punya kadang stres juga, ya ya. bosen dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang paling ngena di aku itu, aku tuh susah tidur. Oh, susah tidur. Itu kayak, berapa lama tuh jangka waktunya? Wah, kalau dibilang jangka waktu bisa bisa long term sih. Kayak udah bertahun-tahun gitu ya berarti ya? Mhm. Jadi, Oke. padahal dulunya kayak tidur tepat waktu, terus Mhm. sekarang jadi kayak yang kepikiran apa dikit langsung nggak bisa Oh, tidur, overthinking. heeh. Biasanya ada yang bikin trigger-trigger gitulah. Mmm, Bisa tidur pun biasanya tidurnya tuh kayak yang nggak nyenyak gitu loh, kayak tiba-tiba kebangun, ngerasanya kayak tidurnya udah lama nih, padahal cuman baru semenit, 2 menit gitu. oh kayak gitu ya. Jadi overthinking itu bisa ya? Kayak memicu Mmm, masalah ini ya, mental health ya? bisa banget sih. Overthinking, terus, ya itu sih biasanya sih overthinking, terus susah tidur sih kalau aku, Mhm. terus kayak, ya kalau yang lebih parahnya lagi biasanya, udah mikir ke untuk, ya buat apa lagi hidup gitu. Oh jadi kayak lebih ingin, wah Mmm, anggapannya kayak meninggalkan semuanya gitu lah ya? iya Padahal itu juga bukan jalan satu-satunya ya, bukan iya, satu-satunya, maksudnya bukan jalan keluar, terbaik, bukan jalan keluar mhm, gitu. Malah nggak menyelesaikan masalah ya kan? iya sebenarnya gitu sih. Oke oke. Terus kamu, menurutmu apa sih yang buat kamu itu kayak, kan tadi kamu bilangnya overthinking nih. Mhm mhm. Nah menurutmu tuh apa yang bikin kamu itu kayak jadi orang yang bisa overthinking gitu? Mung Apakah mungkin kamu kayak, terlalu takut kah atau apa gitu? kalau dibilang terlalu takut bisa jadi ya, Mhm. karena ada sakit mental health ini emang bawa basic-nya dari rumah ya. Jadi kayak merasa takut itu seperti iya, kalau aku rasa dari flashback-flashback yang sebelum-sebelumnya, masa Mhm. kecilku, itu karena aku nggak pernah dikasih waktu untuk mengutarakan pendapatku. Apa Oke. yang aku mau, pokoknya semua tuh kayak yang apapun pilihan orang tua itu yang paling baik gitu, padahal kan Mhm. nggak juga. Jadi aku nggak pernah bisa ada peluang buat nyampein apa mauku, kemudian kayak apa yang aku pikirkan. Jadi semuanya tuh kayak, ya udah semua orang tua yang mikir, apapun omongan orang tua, gitu. Oke. Jadi aku nggak bisa lega buat mengutarakan. Akhirnya aku punya pikiran bahwa, ya apapun yang aku pikirkan, apapun yang aku pengen, toh juga nggak bakalan kewujud, jadi ya buat apa aku ngomong gitu. Akhirnya itu cuman numpuk di pikiranku aja gitu terus. Kalau di tempat kerja sendiri gimana? Kal Apakah kamu ada ketakutan tersendiri juga? Mungkin kayak, ah takut nanti misalkan nih, kayak, oh temennya nanti takutnya nggak enak, atau ya aku takut ngelakuin kesalahan ini, kesalahan itu, gitu. so far kalau di lingkungan kerjaan sih nggak pernah ya kayak gitu. Justru aku lebih enjoy, lebih bisa mengungkapkan pendapatku, terus aku juga lebih kayak bisa jadi diriku sendiri sih. Kalau so far selama ini aku di bidang kerja, aku masih bisa jadi diriku sendiri. Luar biasa. Oke, nah kan ini kamu berarti udah cukup lama lah ya, Mhm. maksudnya punya sakit mental health ini. Nah itu, apa sih yang maksudnya jadi kayak memicu kamu buat, "Oh aku harus mengatasi ini nih," gitu? Maksudnya kamu pengen merubah kan pasti itu. Nah Mhm. itu apa yang jadi pemicunya? Lebih ke pengen tahu nantinya ketika aku melanjutkan hidup itu, aku akan seperti apa. Terus, aku juga pengen nih ini agak terlalu jauh sih, Mhm. kayak misalnya nih nanti ketika aku punya anak, apakah aku bisa memperlakukan anakku itu sebaik mungkin sehingga dia itu nggak merasakan seperti apa yang aku rasain gitu. Mmm, jadi nggak ingin berlanjut ke Mhm, nanti
ke keturunanmu gitulah ya. Heeh, dan terus kan pasti kan kita hidup kan maju terus Mhm. kan nanti ya, kita kan pasti bakalan nikah, punya anak dan lain sebagainya. Nah, jadi aku pengen nih ngerasain kan sekarang aku masih di rumah nih sama orang tuaku. Nah, ketika nantinya aku nggak satu rumah lagi sama orang tuaku, apakah ada hal yang berbeda dari aku gitu? Apakah mungkin aku bisa menjadi diriku sendiri lagi? Atau mungkin aku masih dengan mental health-ku? Itu yang Oke, bikin penasaran nanti sih. waktu yang akan menjawab ya. Iya, Nah, kalau dari keluarga kamu, tahu juga soal ini atau gimana? enggak ada Oh, nggak ada yang tahu? enggak ada. Nah, ini nanti kalau di langsung tahu semua ini dia. Waduh, Oke, kalau orang terdekat mungkin ada yang tahu juga nggak? Kayak mungkin, pacar atau sahabat kayak gitu? pacarku tahu, beberapa sahabatku juga tahu, tahu itu. Terus gimana responnya mereka? Sangat-sangat bersyukur sih Bu ya mereka. Kayak Karena mereka mereka malah ini ya, mensupport ya supaya kamu mmm, lebih karena kalau boleh jujur ya, dulu aku punya heeh. mantan, dan ketika aku ngomong kalau misalkan aku punya mental health, itu dia tidak bisa menerima aku. Oh, oke. Jadi, ketika sekarang aku punya orang yang baru, jujur waktu itu sebenarnya agak takut mau ngomong lagi bahwa keadaanku seperti ini. Mhm. Cuman dia itu bisa yang bikin aku adem lah. Dia bilang kayak, "Nggak apa-apa, kamu bilang Mmm, aja. Aku udah pernah kok tahu soal itu. Jadi aku nggak yang awam-awam banget soal kayak gitu. Kamu bilang aja, aku tahu, nanti aku bisa support kamu kalau misalkan kamu kasih tahu. Tapi kalau misalkan kamu nggak kasih tahu aku kan, aku nggak tahu nih keadaan kamu kayak gimana." Itu bener-bener kayak yang bikin speechless sih. Karena kan oke. sebelumnya dapat penolakan ya, Iya, terus mhm. sekarang dapat orang baru yang welcome dengan itu tuh rasanya ya Jadi lebih inilah ya, semangat menjalani hidup lah ya seenggaknya mhm, gitu, ada yang men-support betul. gitu. Buat teman-teman nih yang punya mental health kayak Cantika nih, ayo di-support juga ya teman-temannya ya. Iya sih, karena mental health tuh sebenarnya yang sangat 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 berharga itu adalah support dari orang-orang terdekatnya sih. Karena kalau dilihat-lihat ya, dari yang banyak banget nih kasus belakangan ini kan ya, yang bunuh diri dan lain sebagainya, itu karena mereka nggak punya teman buat cerita, buat ngobrol, terus, ya akhirnya dia cuma Dipendem gitu ya. iya, gitu sih. Ya itu yang nggak baik sih sebenarnya. Ya at least walaupun kamu tidak bisa memberikan solusi, tapi kamu dengerin aja mereka tuh udah kayak yang cukup gitu. Oke, jadi mendengarkan itu juga harus ya. Oke, terus, nah kalau tadi kan mungkin yang tahu nih orang terdekatmu kayak Mhm pacar sama sahabat aja ya. mhm. Nah itu gimana cara kamu mengatasi mental health-mu ini? Apakah mungkin dengan ke dokter kah atau apa? Eee, kalau misalkan aku ngerasanya cuman stuck di, apa ya, kayak aku nggak nemuin solusi jalan keluarnya, mungkin itu aku biasanya cuman, konsul ke psikolog aja. Jadi kayak lebih ke menceritakan ceritaku, yang mungkin aku masih belum bisa ceritakan ke orang-orang terdekatku, aku biasanya cerita ke psikolog. Nah, Oke. tapi ada sometimes, keadaan yang benar-benar aku under pressure, itu pernah juga sampai dirujuk ke psikiater dan akhirnya aku sempat konsumsi obat juga waktu itu. Kayak apa obat penenang gitu kan? Atau apa? Kalau dari omongan dokternya itu bukan obat penenang sih, tapi lebih obat untuk otak sih katanya. Oh, Cuman selama aku konsumsi obat itu aku jauh lebih, mmm, bisa tidur nyaman gitu loh. jadi nggak kepikiran lah ya istilahnya gitu. Mhm. Oke, terus itu berarti, kamu ke dokternya udah dari kuliah juga atau gimana? Enggak sih, justru ke dokternya baru belakangan ini aja waktu udah kerja. Oh, apa yang buat kamu baru maksudnya kayak kenapa kok dari pas kerja ini gitu, nggak dari Karena waktu udah kerja itu kebetulan waktu itu lagi ada masalah yang bener-bener bikin aku trigger, ke-trigger, dan itu bener-bener yang kayak auto flashback ke belakang tuh semuanya keinget. Jadi kayak aku bener-bener nggak bisa tidur, nggak tenang, kerja nggak fokus, semuanya nggak fokus. Aku ngerasa kayak, aku nggak bisa nih gini terus gitu. Aku pasti ngerugiin orang lain kalau yang kayak gitu.
Kecuali kalau itu ngerugiin diriku sendiri mungkin nggak apa-apa ya, tapi kalau ngerugiin orang lain, apalagi aku kerja nih, Mhm, ketemu banyak orang, harus ramah sama orang, harus jaga kondisi mood gitu-gitu kan, jadi kayak harus, jaga mood lah istilahnya. Jadi aku mikir lagi nih, aku ngapain ya supaya bisa good mood, bisa better lah keadaannya daripada sekarang gitu. iya iya. Akhirnya waktu itu ngeberaniin diri buat ke psikolog lagi. Biasanya aku psikolog itu online, cuman kali ini aku ambil ke offline, kemudian aku ceritain semuanya dan akhirnya dirujuk ke psikiater itu sih. Oh, kalau offline lebih enak ya mungkin ya ceritanya ya kan? Kalau online Iya, kan via chat doang ya atau mhm. telepon juga? Ada beberapa pilihan sih, ada yang bisa via chat, ada yang via telepon, bahkan ada Oh, yang video call gitu. oke. Nah, kalau di tempat kerja nih ya, kita balik lagi di tempat kerja nih. Ada nggak sih hal-hal yang pernah memicu kamu kayak buat maksudnya mental health-mu ini jadi ke-trigger lagi gitu? Hal-hal kayak gimana sih yang bisa memicu? So far kalau di tempat kerja belum pernah sih Belum sejauh pernah ya? ini, Jadi iya. kamu all good ya di tempat Iya kerja ya? iya Tenang-tenang aja ya? Malah iya lebih senang di tempat kerja kayaknya? iya, walaupun apapun yang terjadi kayak, ya udah aja kalau di tempat kerja. Oke, lebih menerima lah ya? Mhm. Oke, mungkin lebih ini ya, apa namanya, kan mungkin udah, eee, kena mental health ini jadi kayak, ya udahlah daripada aku kepikiran gitu kan. Jadi mungkin, ya udah Iya, let it jadi go aja kayak, gitu kan. selagi aku di luar rumah, lebih baik aku melakukan hal-hal yang aku suka gitu, Iya iya, hal yang yang positif bisa juga bikin aku gitu. happy, good mood gitu sih. Bener sih. Nah ini kan, banyak juga nih pasti ya, apalagi yang pekerja-pekerja itu biasanya mungkin ada beberapa yang kayak stres di kerjaan, Mmm, karena kerjaannya mungkin terlalu banyak atau gimana, nggak tahu ya. Nah itu menurut kamu gimana tuh? Apa yang mau kamu sampaikan nih buat teman-teman yang lagi di fase mental health-nya lagi terganggu gitu? mmm, kalau capek, ya udah capek aja, nggak usah pura-pura kuat, itu paling penting sih. Oke, jangan pura-pura kuat ya. Heeh, kalau capek ya capek aja, itu Heeh. manusiawi kok gitu loh. Kamu bukan Superman, superhero Iya, yang bukan robot ya kan. iya, Kita manusia heeh, yang masih punya rasa capek gitu. mhm. Terus kalau misalkan memang jenuh, bosen, ya udah ambil waktu buat, yang bikin mood kamu tuh balik gitu. Misalnya kamu mau jalan-jalan dulu di sekitaran kantor sambil lihat sana sini ada apa gitu Iya, kan, eee healing-healing gitu ya mhm, kan. atau ambil cuti tuh terus healing ke mana, Nah, itu bisa itu juga tuh. penting juga Sama ngajak sih, temen juga ya yang bisa nge-support tentunya. boleh. Atau biasanya me time sekarang Nah, nih ya itu me time kan. itu. Ngafe Nah seorang diri mhm, gitu kadang apalagi di ini ya. sela-sela orang pada kerja, kafe sepi, kan enak tuh buat Iya, me time. Me time nggak harus pergi keluar kota yang mahal-mahal kok sekarang tuh, bener banget. Kadang gitu. kita, eee, mungkin dengan lihat YouTube gitu kan, bisa Mhm, juga kan, atau kadang dengerin musik sesimpel gitu. nonton drakor aja udah Nah, bikin mood itu. balik. Jadi kita harus menemukan sendiri ya caranya kayak gimana tuh supaya Iya, mood kita itu jadi lebih baik lagi. pokoknya jujur sama diri kamu sendiri, terus lakuin apapun hal yang kamu suka, itu sih. Kayak lakuin hal yang kamu suka ya. Mhm, Ya pokoknya hal yang positif gitu ya, iya, selama masih bisa pasti iya, lakukan itu. jangan hal yang negatif ya. Oke. Nah, Cantika, kalau di kantor ada temen curhat juga nggak? Ada, Ada. Itu kamu sering curhat juga sama teman kamu atau sering gimana? sering sering sering. Sering? Terus, kalau dari teman kamu ini gimana pandangannya soal mental health itu? Apakah dia maksudnya kayak yang, "Oh iya, nggak apa-apa, maksudnya itu wajar kok," gitu? Atau mungkin dia kayak ngasih kamu saran-saran juga atau gimana gitu? So far sih menerima ya, menerima terus support juga, terus dia kalau bilang kalau misalkan, "Ya kalau misalkan capek ya udah kamu tenangin diri kamu dulu, pokoknya utamakan" oh ya ini satu lagi sih kunci yang paling penting, utamakan diri kamu sendiri dulu daripada Nah, orang lain. itu. Itu penting banget sih. Itu kadang mungkin beberapa orang susah ya. Iya, apalagi untuk orang-orang yang people pleasure tuh. Nah, itu. Jadi kadang itu aku taunya ini sih, ada beberapa orang tuh yang kayak nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Jadi dia tuh Nah, kayak harus ada orang lain dulu. pada dasarnya manusia itu makhluk sosial kan. Iya sih.
Kita Oh, nggak bisa apa-apa sendiri. iya benar-benar. Cuman kalau kayak keterusan maksudnya, wah aku harus sama orang lain terus nih. Maksudnya kan ada beberapa hal mungkin yang Mhm, kita nggak bisa sama orang lain terus gitu kan. iya. Oke. Kalau Cantika sekarang gimana? Berarti keadaannya udah lebih oke dari Untuk saat ini dulu-dulu? oke, untuk saat ini oke, sejauh ini lagi oke. Ya baik-baik saja ya berarti ya. Iya. Ya pokoknya jangan sampai ada yang memicu gitu lah ya. Iya, selama nggak ada yang memicu, selama nggak ada yang bikin huru-hara ya. Jadi aman-aman aja harusnya Heeh, ya. Nah suatu saat nih kalau misalkan ada trigger nih yang bisa buat kamu kayak meledak lagi nih mental health-nya itu kamu bakal gimana? Apakah kamu bakal langsung ke dokter lagi kah? Atau kamu curhat dulu ke temanmu kah? Atau apa? tergantung masalahnya apa dulu nih. Tergantung ya. Bisa lari ke teman dulu, ke psikolog, karena kalau misalkan langsung ke psikiater saya nggak mungkin ya, karena butuh rujukan dulu nih, gitu. Oke. Ya, ya, ya. Tapi aku kepo sih, kenapa kok keluargamu nggak kamu kasih tahu soal ini? Maksudnya kan biasanya kan keluarga itu kan maksudnya orang terdekat kan Mhm, daripada pacar sama sahabat gitu. mhm. Kenapa kok kamu nggak kasih tahu? Karena, apa ya, mungkin bisa dibilang juga kalau orang zaman dulu itu ngerasa nggak percaya apa yang namanya mental health kali ya. Belum tahu gitu ya? Mhm. Bahkan sebenarnya waktu pertama kali ke psikiater, itu dokterku bilang, "Harusnya bukan kamu yang ke sini, tapi orang tua kamu." Oh, Tapi ya aku nggak bisa bawa orang tua ke situ. Ya itu sih, karena itu sih alasannya. Karena pasti kayak dibilang, "Ya, ya itu tadi, ya mereka apa sih gitu ya? iya, Mungkin apa sih mental mereka health?" masih Gitu. awam juga ya sama Iya. mental health. Terus pasti juga ada ketakutan nanti malah dibilang ini itu. Ya masih tetap lah ya, takutnya masih ada. Iya sih, ya itu salah satu ketakutan itu ya. Iya. Bener, bener, bener. Oke. Kalau dari orang tuamu berarti ini ya, maksudnya kamu pernah nggak sih kayak mungkin nangis di rumah gitu atau Oh ya pernah, itu berarti pasti. orang tua juga nggak Nggak tahu ya, tahu. diam-diam di kamar gitu. Iya. Biasanya kamu meluapkannya dengan ngapain tuh? Biasanya aku pergi keluar. Pergi keluar, jalan-jalan gitu ya? Ya bisa aja kalau jalan-jalan enggak sih, rasanya lebih kayak pengen diem di satu tempat yang kayak, ya pokoknya aku buat diriku nyaman dulu, sampai aku ngerasa bisa Tenang gitu balik ya? lagi ke rumah, gitu sih. Sometimes pernah juga sampai, ya aku nginep di luar. Staycation gitu. Iya, Iya. Kadang staycation tuh perlu ya mungkin ya, iya buat sih. refresh pikiran kita gitu kan. Kayak menghindari, ya hiruk pikuk kota ini gitu kan. Bener. Sama mungkin ya supaya nggak overthinking lah ya, kalau mungkin di rumah kan kadang sumpah atau ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol gitu kan. Jadi Iya. Ya ya balik lagi ke, ya diri sendiri sih. diri sendiri ya. Ya pokoknya utamakan diri sendiri. Ya boleh sih ya kita mengutamakan, maksudnya kita Selagi kamu ngerasa diri kamu itu oke untuk bantu orang, ya nah udah bantu orang. Tapi kalau kamu ngerasa, aduh kamu nggak bisa nih karena kamu lagi nggak baik-baik aja, ya udah jangan dipaksain. ya ya. Jadi kayak buat apa kamu nolong orang lain kalau dirimu sendiri aja nggak baik-baik aja gitu. Nah, itu dia. Oke, semangat ya Cantika. Kita dari sini bisa support doang. Bisa support doang. Ya kita ngobrol-ngobrol Tapi itu lagi lah ya penting loh, kapan-kapan. Ya itu penting sih. Soalnya kadang tuh deep talk itu perlu ya, iya kan? Apalagi pasti. sama teman-teman tuh kan biasanya. Ya, nanti kapan-kapan kita deep talk lagi. Pasti. Boleh lah ya diundang ke sini lagi nanti. Kita Boleh. bahas-bahas yang lain. Boleh. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Cantika udah mau sharing-sharing di sini. Semangat terus Cantika. Semoga di tempat kerjanya tidak ada hal-hal yang memicu ya. Di rumah Semoga. juga, semoga ya. Di rumah juga semoga baik-baik saja dan hubungannya dengan orang tua, dengan siapapun juga supaya lebih oke lagi. Oke, Oke, thank you thank Cantika for you. coming. Thank Jangan you lupa juga. teman-teman buat subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Karena ini isu yang lagi ini ya, naik-naik banget ya Hmm. di kalangan milenials.
Oke, kita see you di podcast berikutnya. Bye.